Pencemaran lingkungan di Laut Bangka, khususnya di daerah air anyir, merupakan masalah yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pencemaran tersebut. Pencemaran tersebut bersumber dari pertambangan timah. Salah satu penyebab utama pencemaran laut di Bangka adalah aktivitas penambangan timah. Limbah dari penambangan seringkali mengalir ke laut, menyebabkan peningkatan sedimen dan kontaminasi logam berat. Lalu, pertanian dan perkebunan, pestisida dan pupuk dari aktivitas pertanian dan perkebunan dapat terbawa aliran air sungai dan mencapai laut, menyebabkan eutrofikasi dan merusak ekosistem laut. Limbah domestik dan industri. Limbah domestik dari permukiman dan limbah industri dari pabrik-pabrik di sekitar wilayah pesisir juga menyumbang pada pencemaran air laut. Adapun dampak pencemarannya yaitu peningkatan kontaminasi logam berat dan bahan kimia lainnya, mengurangi kualitas air laut yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan kehidupan laut. Lalu, pencemaran merusak habitat laut, termasuk terumbu karang dan hutan bakau, yang berfungsi sebagai tempat pemijahan dan asuhan berbagai spesies laut. Lalu, nelayan lokal mungkin mengalami penurunan hasil tangkapan karena populasi ikan yang menurun akibat lingkungan yang tercemar. Air anyir dikenal karena letaknya yang agak jauh dari pesisir laut. Ini berarti bahwa proses aliran air dan kontaminasi dari darat ke laut bisa mempengaruhi daerah tersebut secara tidak langsung. Namun, karena sifat aliran air dan distribusi kontaminan, pencemaran bisa tetap mencapai daerah pesisir melalui aliran sungai atau air bawah tanah yang membawa polutan dari daerah pedalaman. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pemantauan yang baik untuk mengukur kualitas air secara berkala, baik di sungai yang mengalir ke laut maupun di air laut itu sendiri, untuk memahami sumber dan pola pencemaran. Lalu, menerapkan teknologi pengolahan limbah yang efektif untuk industri dan pemukiman agar tidak langsung dibuang ke lingkungan. Dan melakukan restorasi ekosistem yang rusak seperti rehabilitasi terumbu karang dan penanaman kembali hutan bakau. Lalu, pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak negatif dari pencemaran. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan untuk menangani masalah pencemaran lingkungan di Laut Bangka secara efektif. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat Bangka Belitung memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Serta sebagai masyarakat, kita harus bisa mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari berbagai sumber, seperti pencemaran dari darat, kegiatan di laut, pembuangan sampah, dan yang lainnya. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Kadus di Desa Air Anyir ini melihat pantai Tamran ini telah tercemar lingkungannya seperti banyaknya sampah di tepi-tepi pantai? Kalau pencemaran ini hal setiap tahun ya deh, tahun bulan kayak ini kan bulan apa nih, bulan Mei sampai bulan Desember lah pencemaran ini. Hal bukan sampah nih, bukan dari kita. Dari sana, dari laut. Oh, sudah dari laut. Benar. Kalau dari kita nih kan bisa kita nih kan nih kalau gelombang bawa sampah ya. Mungkin orang-orang dari sungai itu mungkin kan bawa air pasang kan, terus kan dampak ke kita nih, dampak banyak tuh sampah ya. Terus, mengganggu nggak sih Pak? oh ya tetap mengganggu. Ini dibersihin nggak Pak? Ini bersih, cuman kita sebulan sekali atau setengah bulan sekali kita bersih kan. Cuman kita bersih hari ini kita bersih, besok pagi lah kotor lagi ya, benar sampah. Nah, benar. Dia dari laut.
menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea diatur terutama dalam bagian 12 yang mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Di sini menjelaskan bahwa kewajiban umum negara terdapat pada pasal 192 hingga 194. Dan di mana pada pasal 192 yang menjelaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Lalu, pada pasal 193, negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri. Namun, harus tetap bertanggung jawab untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada pasal 194, negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari berbagai sumber, seperti pencemaran dari darat, kegiatan di laut, pembuangan sampah, dan insiden yang disebabkan oleh kapal atau instalasi di laut. Lalu, pada pasal 195 hingga 196, yaitu membahas tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran. Yang dimana pada pasal 195 menjelaskan bahwa melarang negara-negara untuk memindahkan atau mengalihkan pencemaran dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu jenis pencemaran ke jenis pencemaran lainnya. Lalu, pada pasal 196, negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh teknologi atau introduksi spesies asing yang berpotensi merusak ekosistem laut. Lalu, pada pasal 197 hingga 201 yang membahas kerjasama internasional dan penelitian ilmiah, di mana pada pasal 197, negara-negara harus bekerja sama secara global dan regional untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Lalu, pada pasal 200, negara-negara harus bekerja sama dalam penelitian ilmiah dan teknis untuk melindungi lingkungan laut dan mengatasi pencemaran. Oleh karena itu, tindakan nasional dan standar internasional itu terdapat pada pasal 207 hingga 212. Yang dimana negara-negara harus mengadopsi undang-undang dan peraturan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran dari sumber-sumber darat. Lalu, tanggung jawab dan kewajiban negara terdapat pada pasal 213 hingga 222 yang menjelaskan tentang menetapkan bahwa negara-negara harus menegakkan undang-undang dan peraturan yang telah mereka adopsi berdasarkan ketentuan UNCLOS terkait pencemaran. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, UNCLOS memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut, mendorong kerjasama internasional, dan memastikan bahwa negara-negara bertanggung jawab atas tindakan yang dapat mempengaruhi ekosistem laut secara negatif. Berdasarkan pasal 192 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang menyatakan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, dapat dikaitkan dengan kasus pencemaran sampah di laut yang kami telusuri. Isi pasal 192 tersebut menegaskan bahwa negara-negara harus memiliki tanggung jawabnya untuk menjaga kualitas wilayah laut mereka. Salah satunya menghindari terjadinya pencemaran sampah di laut. Pencemaran di laut dapat terjadi akibat berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, minyak, dan bahan kimia berbahaya, serta limbah domestik. Dampak pencemaran laut dapat merusak ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia yang bergantung pada sumber daya laut. Dengan demikian, pasal 192 UNCLOS menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam melindungi dan memelihara kelestarian lingkungan laut, serta
menegaskan tanggung jawab negara-negara untuk mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah pencemaran laut demi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan manusia.